Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 audit ingin mempresentasikan tentang audit saldo. Yang pertama ada Asda Ivana, kedua Devi Kurnia, ketiga Intan, keempat Irene, kelima Kinanti, keenam Rahayu, ketujuh Siva. Yang pertama tentang pengertian audit saldo kas. Artinya transaksi sebuah kas dalam jangka waktu untuk memelihara kelengkapan dan kebenaran untuk seluruh penerimaan kas telah dibukukan. Elemen kas adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembayaran tanpa ada pembatasan atau hambatan. Kas mencakup uang tunai, cek, sisa dana kas kecil, simpanan di bank dalam bentuk rekening giro atau tabungan. Simpanan di bank dalam bentuk deposito tidak masuk dalam kategori kas karena deposito tidak dapat dicairkan setiap saat untuk pembayaran kas perusahaan. Selanjutnya ada tujuan audit saldo kas, yaitu yang pertama, menguji kewajiban saldo kas, kriteria kewajiban saldo rekening, yang meliputi didukung dengan bukti yang valid, tepat perlakuan akuntansi. Kelengkapan saldo kas mencakup seluruh transaksi yang telah terjadi. Transfer kas pada akhir periode dibukukan pada periode yang tepat atau pisah batas transaksi. Hak dan kewajiban perusahaan memiliki hak legal atau saldo kas. Kemudian ada elemen pengujian, ada asersi manajemen terdiri. Ekstensi atau terjadinya saldo kas benar-benar ada pada tanggal neraca. Transfer pada akhir periode dicatat pada periode yang tepat. Kemudian ada penilaian atau alokasi saldo kas dapat direalisasikan sesuai dengan jumlah yang dilaporkan sesuai dengan daftar pendukung. Kemudian ada penyajian dan pengungkapan seluruh kas telah dicakup dalam pengungkapan saldo kas. Selanjutnya ada audit saldo kas dalam asersi. Yang pertama, asersi kebenaran atau keterjadian. Saldo kas tercatat ada pada tanggal neraca. Kemudian asersi kelengkapan. Saldo kas meliputi semua transaksi kas yang terjadi. Transfer kas antar bank pada akhir tahun telah dicatat pada periode telah ditentukan. Kemudian ada asersi hak dan kewajiban. Klien mempunyai legal atau seluruh saldo kas yang tampak pada tanggal neraca. Kemudian ada asersi pelaporan dan pengungkapan. Saldo kas telah diidentifikasi dan dikelompokkan dengan tepat dalam neraca. Kemudian kewajiban kontingensi, compensating balance, dan lines of credit dengan bank telah diungkapkan secara memadai. Next, selanjutnya ada hubungan saldo kas dengan siklus transaksi. Yang pertama ada siklus pendapatan, yaitu penerimaan kas dari sistem penjualan tunai dan pelunasan piutang. Dan sedangkan siklus pengeluaran adalah pembelian tunai, pelunasan utang, dan pembayaran berbagai biaya operasional. Selanjutnya ada siklus investasi, yaitu pembelian investasi, penjualan investasi, dan penerimaan hasil investasi. Dan juga ada siklus pendanaan, yaitu penerimaan dana, pinjaman dan investasi, pengembalian dana, pembayaran biaya pendanaan. Siklus produksi adalah pembayaran biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Siklus penggajian yaitu pembayaran gaji dan upah. Siklus pendapatan itu menaikkan kas, sedangkan siklus pengeluaran menurunkan kas. Siklus pembiayaan menaikkan dan menurunkan kas, dan siklus investasi menaikkan dan menurunkan kas. Selanjutnya adalah ada materialitas, risiko, dan strategi audit. Tingginya potensi salah saji akibat volume transaksi yang tinggi. Sifat kasnya adalah liquid dan diminati. Kesempatan manipulasi dalam bentuk titik maupun window dressing. Tingginya resiko bawaan siklus ini menyebabkan perusahaan memperluas struktur pengembalian intern siklus kas untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Risiko salah saji kas disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Volume transaksi cukup tinggi karena seluruh kegiatan dalam perusahaan selalu berhubungan dengan kas langsung dan tidak langsung. Transfer dana antar bank biasa disalahgunakan melakukan check kiting, yaitu transfer antar bank.
Penerimaan kas disalahgunakan cara lapping, yaitu penerimaan kas untuk kepentingan pribadi, kemudian ditutup dengan penerimaan kas berikutnya. Checkiting dilakukan oleh perusahaan, sedangkan lapping oleh oknum petugas penerimaan kas. Pemahaman struktur pengendalian intern, lingkungan pengendalian. Yang pertama adalah pengajuan pertanyaan kepada manajemen, yang kedua mempelajari bagian organisasi, dan yang ketiga menelaah deskripsi tugas. Selanjutnya adalah penafsiran risiko. Yang pertama adalah tujuan pelaporan keuangan, yaitu mengidentifikasi, analisis, pengelolaan risiko yang relevan. Yang ketiga, yang selanjutnya informasi dan komunikasi. Yang pertama, mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi dengan siklus kas setara kas. Yang kedua, menjelaskan baik siklus kas rinci. Yang ketiga, mengukur nilai transaksi dari siklus yang tepat. Yang keempat, menyajikan transaksi siklus kas dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Yang pertama, review kerja. Yang kedua, pengolahan informasi. Yang keempat, pengendalian fisik pemisah tugas. Selanjutnya adalah fungsi terkait audit saldo kas. Yang pertama adalah fungsi pencatatan piutang. Sebagai pencatatan piutang dengan diterimanya pelunasan piutang dari debitur. Yang kedua, fungsi penerimaan piutang. Penerima surat dan debitur berisi surat pemberitahuan cek. Yang ketiga, fungsi penyimpanan kas. Yang pertama, pengeluaran kas. Bagian kas fungsi mengisi cek dalam otorisasi mengirimkan cek kepada debitur via pos. Yang keempat, fungsi pembuat kas keluar. Hutang untuk membuat bukti kas keluar memberikan otorisasi bagian kas untuk mengeluarkan cek dalam dokumen. Yang kelima, fungsi penyimpanan dana kas kecil. Menyimpan dan mengeluarkan dana kas kecil dengan otorisasi untuk pengisian dana kas kecil kembali. Selanjutnya, fungsi akuntansi biaya. Mencatat pengeluaran kas bagian dari biaya persediaan. Selanjutnya adalah fungsi akuntansi keuangan. Mencatat transaksi penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, atau register cek. Selanjutnya adalah fungsi pemeriksaan intern. Sistem kas melakukan hitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungan dengan catatan kas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kinanti. Selanjutnya ada 5 siklus berkaitan dengan saldo kas. Yang pertama ada siklus pendapatan untuk menaikkan kas. Yang kedua siklus pengeluaran untuk menurunkan kas. Yang ketiga ada siklus pembiayaan untuk menaikkan dan menurunkan kas. Yang keempat ada siklus investasi untuk menaikkan dan menurunkan kas. Yang kelima ada siklus jasa personali untuk menurunkan kas. Di sini ada kategori asersi dan tujuan audit atas saldo akun. Yang pertama ada keberadaan atau keterjadian saldo kas dicatat pada tanggal neraca dan kelengkapan saldo kas dicatat mencakup pengaruhi dari semua. Pengujian substantif saldo kas. Yang pertama, lakukan review entry pada buku kas dan lakukan investigasi atas entry yang dipandang tidak normal, baik dari segi jumlah maupun asal muasal transaksi. Yang kedua, dapatkan daftar kas di tangan dan kas bank, lalu lakukan verifikasi keakuratan perhitungan serta kecocokan dengan saldo kas per buku besar. Pengujian untuk mendeteksi lapping. Pengujian untuk mendeteksi lapping apabila resiko pengendalian transaksi penerimaan kas tinggi. Yang pertama, konfirmasi piutang dagang. Yang kedua, melakukan perhitungan kas. Yang terakhir, membandingkan detail perjurnalan penerimaan kas dengan detail slip deposit setoran ke bank harian yang terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva. Selanjutnya, pengauditan dana kas kecil. Dana dijaga dan dikelola pada tingkat jumlah yang tetap. Yang kedua, dana kas kecil hanya dipegang oleh satu orang. Kas dana tersebut dikunci dan disimpan dalam kontak yang aman. Pengeluaran kas hanya diizinkan untuk jumlah relatif kecil. Adanya nota atau dokumen bernomor urut tercetak yang harus mendukung setiap pembayaran. Dana kas kecil tidak dicampur penggunaan dan penyimpanan dengan dana kegiatan lainnya. Penggantian atau pengisian kembali dana harus berdasarkan kwitansi yang bernomor urut tercetak dan menelaah dokumen pendukungnya. Apabila telah dibayarkan, setiap dokumen pendukung harus dicap lunas untuk mencegah pemakaian kembali dokumen tersebut agar memperoleh pergantian kembali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.